Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, kita lanjut ke deret aritmatika. Sebelumnya kita telah bahas barisan aritmatika, ya. Contoh barisan aritmatika 1, 3, 5, 7 dan seterusnya 39 sampai 39. Nah, ini adalah contoh barisan aritmatika, ya. Nah, untuk mencari deret aritmatika, ya, dari barisan aritmatika ini, untuk menjadikan deret aritmatika tinggal dijumlahkan semua suku-sukunya. Berarti di sini 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus dan seterusnya, ya, sampai dengan plus 39. Ya, jadi kalau deret aritmatika itu adalah dijumlahkan semua suku-sukunya. Nah, perhatikan. Untuk biasanya yang ditanyakan di deret aritmatika itu adalah jumlah misalkan jumlah 1 suku pertama, jumlah 2 suku pertama, jumlah 3 suku pertama dan seterusnya, ya. Berarti nanti ada yang ditanyakan ada S1, S2, S3 dan seterusnya. Jadi di sini perhatikan ada yang namanya S1. Nah, S1 ini adalah, ya, jumlah satu suku pertama. Jumlah satu suku pertama. Ya. Berarti kalau di sini jumlah satu suku pertama dari 1, 3, 5, 7 dan seterusnya 39, ya. Nah, ini hanya satu suku pertama yang dijumlahkan, berarti S1-nya sama dengan 1. Ya. Berarti kalau S2 ini berarti sama dengan jumlah 2 suku pertama. Berarti ini sama dengan, kalau 2 suku pertama dijumlahkan, berarti ini kan kalau ada 2 suku berarti 1 plus 3. Ya, berarti sama dengan 4. Ya. Berarti S2-nya ini kalau di sini sama dengan 4. Ya. Kemudian S2-nya sama dengan 4, kemudian S3. S3 ini adalah jumlah 3 suku pertama. Jumlah 3 suku pertama, ya. Berarti 3 suku ini dijumlahkan, 3 suku pertamanya dijumlahkan, berarti sama dengan, ya, berarti 1 plus 3 plus 5, ya, dijumlahkan. Berarti sama dengan 1 plus 3 plus 5, berarti sama dengan 9. Oke. Berarti S3-nya sama dengan 9. Kemudian S4. S4 sama dengan jumlah apa S4? Jumlah 4 suku pertama. Jumlah 4 suku pertama. Nah, jumlah 4 suku pertama berarti sama dengan 1 plus 3 plus 5 kemudian plus 7. Ya. Berarti sama dengan berapa? Sama dengan 16. Dan seterusnya, ya. Jadi S5, S6, S7 dan seterusnya. Ya. Dan seterusnya. Ya. Jadi untuk deret aritmatika itu yang ditanyakan adalah S1, S2, S3 dan seterusnya sampai dengan SN, ya, sampai dengan di sini SN. Jadi SN ini adalah jumlah, ya, jumlah N suku pertama. Jumlah N suku pertama. Ya, langsung aja ya. Jumlah N suku pertama deret aritmatika.
Ya, jumlah n suku pertama deret aritmatika. Ini rumusnya adalah Sn sama dengan n per 2 dikali, ya, buka kurung, 2A plus n min 1 dikalikan dengan B, beda. Oke. Atau bisa juga, ya, kalau diketahui suku pertama dengan suku terakhir diketahui, bisa juga untuk mencari Sn sama dengan n per 2 dikali A plus UN. Oke. Jadi boleh gunakan rumus yang atas atau yang bawah. Oke, sudah jelas ya? Nah, perhatikan di sini. Ini tadi S berapa di sini? S4 itu sama dengan 16. S4 sama dengan 16. Ya. S4 sama dengan 16. Coba kita gunakan rumus, ya. Jadi S4 sama dengan 16, kita gunakan rumus, ya. Berarti di sini, ya, oke. Sini aja, ya. Oke. Berarti kalau S4 ini berarti S4 sama dengan, ya. Berarti 4 kan n per 2, berarti 4 per 2. Oke, buka kurung. 2 dikalikan dengan A-nya berapa di sini? Ya. Ini A-nya berapa? Ini A-nya ya. Ini A-nya sama dengan 1. Kemudian bedanya berapa di sini? 1 ke 3. Berarti ini bedanya sama dengan 2 ya. Bedanya sama dengan 2. Berarti di sini 2 dikalikan dengan A, berarti 2 dikalikan dengan 1, kemudian ditambah, nah, n min 1, berarti 4 dikurang 1, dikalikan dengan bedanya 2. Oke, tutup kurung, ya. Berarti sama dengan 4 dibagi 2, 2 ya. Nah, buka kurung, 2 ditambah, ya, 4 dikurang 1 berarti 3 dikalikan 2, ya, berarti sama dengan 2 dikali, berarti 2 sini plus 3 kali 2 berarti 6, ya, berarti sama dengan 2 dikalikan dengan 2 plus 6 berarti 8, berarti 2 kali 8 sama dengan 16. Oke, S4 nya sama dengan 16, berarti sama ya jawabannya ya. Sama, S4 nya sama dengan 16. Jadi kalian nggak usah lagi menjumlahkan semuanya, langsung aja menggunakan rumus Sn. Oke. Oke, untuk lebih jelasnya kita bahas contoh, ya, bahas contoh. Contohnya, tentukan jumlah 10 suku pertama, deretnya adalah 6 plus 8 plus 10 plus 12 plus dan seterusnya, ya. Di sini yang ditanyakan adalah jumlah 10 suku pertama. Berarti di sini yang ditanyakan adalah apa? S10. Ya, S10 ini adalah deret aritmatika, ya. Berarti 6 ke 8 ini adalah penambahannya plus 2. Berarti ini juga sama, plus 2. Plus 2 ini berarti adalah deret aritmatika ya. Berarti di sini, karena di sini penambahannya tetap, selisihnya tetap, berarti bedanya sama dengan 2. Kemudian A-nya ini adalah suku pertama, ini suku pertama, ya, berarti A-nya sama dengan 6, ya. Oke, A-nya sudah dapat, A-nya sama dengan 6, kemudian B-nya sama dengan 2. Nah, yang tanyakan di sini adalah S10, jumlah 10 suku pertama. Ya, berarti kita gunakan rumus Sn, ya. Rumus Sn ini tadi apa? Rumus Sn-nya, Sn sama dengan n per 2 dikalikan dengan 2A plus n min 1 dikalikan dengan B. Oke. Berarti kita masukkan di sini. N-nya kita ganti 10, berarti S10
sama dengan N per 2, berarti 10 per 2 kalikan dengan 2 dikali A-nya sudah ya 6, dicari, kemudian ditambah N dikurang 1, N-nya tadi 10 ya, N-nya 10 dikurang 1 berarti tinggal 9, berarti 9 dikalikan dengan bedanya adalah 2, kalikan dengan 2. Oke, berarti sama dengan 10 dibagi 2 berarti 5, 2 dikalikan 6 berarti 12, ditambah 9 kalikan 2 sama dengan 18. Oke, berarti sama dengan 5 dikali 12 plus 18 berarti sama dengan berapa? 30. Ya. Berarti 5 dikalikan dengan 30 berarti sama dengan 150. Berarti jumlah 10 suku pertamanya atau S10-nya itu sama dengan 150. Oke, sudah jelas ya? Kita lanjut ke contoh berikutnya ya. Perhatikan. Suatu deret aritmatika mempunyai suku kedua sama dengan 10. Berarti diketahui dalam soal U2. U2 sama dengan 10. Oke. Dan suku keempat sama dengan 16. Berarti U4 sama dengan 16. Oke. Tentukan jumlah 10 suku pertama. Kalau jumlah 10 suku pertama berarti S ya. Berarti yang ditanyakan adalah di sini jumlah 10 suku pertama berarti S10. Nah, untuk mencari S10 berarti kan harus diketahui apa? A sama B ya. Untuk mencari A sama B, U2-nya ini bisa kita gunakan di sini. U2 itu adalah apa? Suku kedua barisan aritmatika berarti kan A plus B ya kan sama dengan 10. Oke. Kalau U4 itu adalah A plus 3B ya. A plus 3B sama dengan 16. Nah, ini ada dua persamaan. Kita langsung eliminasi aja. Kenapa? Karena A-nya sudah sama. Ini langsung dikurang ya. Ini kan sudah sama. A dikurang A berarti habis. Berarti tinggal B dikurang 3B berarti kan sama dengan min 2B ya. Min 2B sama dengan 10 dikurang 16. Berarti min 6. Ya, min 6. Nah, berarti B sama dengan min 6 dibagi dengan min 2. Berarti dapat B-nya sama dengan 3. Ya, dapat B-nya sama dengan 3. Oke. B-nya sudah dapat 3. Nah, sekarang kita mau mencari A-nya. Berarti substitusi aja. B sama dengan 3. Substitusi ke salah satu persamaan. Persamaan yang pertama aja di sini yaitu A plus B. Ya, sama dengan 10 persamaan ini. Berarti A plus B-nya kita ganti dengan 3 sama dengan 10. Berarti A-nya sama dengan 10. Kemudian di sini min 3. Berarti A-nya sama dengan dapat 7. Oke. A-nya dapat sama dengan 7. A-nya sudah dapat suku pertama, kemudian bedanya 3. Bisa nggak mencari S10? Bisa ya. Kita bisa mencari S10. Untuk mencari S10 itu sama dengan rumusnya apa? N per 2. Berarti 10 per 2 dikalikan dengan 2A. Berarti 2 dikali A-nya adalah 7 plus N-1. Ya, N-1 berarti 10 dikurang 1 berarti 9. Di sini 9 dikalikan dengan N-1 dikalikan dengan B. Bedanya adalah 3. Berarti kalikan 3. Oke, berarti ini ya. Berarti sama dengan 10 dibagi 2, berarti kan sama dengan 5. 5 dikali 2 kalikan dengan 7 berarti 14. Ditambah 9 kali 3 berarti 27. Oke, berarti sama dengan 5 dikali 14 ditambah 27 berarti sama dengan berapa? 41 ya. Ya.
41 dikalikan dengan 5. Berarti sama dengan 205. Ya. Berarti S10 sama dengan 205. Oke, sudah paham? Oke, kalau sudah kita ke satu contoh selanjutnya. Ya. Perhatikan contoh yang terakhir ini. Diketahui di sini jumlah 6 suku pertama suatu deret aritmatika sama dengan 24. Berarti diketahui ya. Diketahui kalau jumlah 6 suku pertama berarti S ya. S6 sama dengan 24. Oke. Sedangkan jumlah 10 suku pertamanya sama dengan 80. Berarti jumlah 10 suku pertamanya berarti S10 sama dengan 80. Oke. Tentukan di sini tentukan suku kelima. Berarti yang ditanyakan adalah U5. Ya, U5. Nah, untuk mencari U5 ya. Apa U5 rumusnya? U5 itu adalah A plus 4B. Ya, 4B. Nah, kita cari A plus 4B-nya. Berarti kita cari dulu A sama B-nya. Untuk mencari A sama B, di sini sudah diketahui S6 dengan S10. S6 ini deret aritmatika. Apa S6 itu? Apa tadi rumusnya? N per 2 ya. Berarti 6 per 2 dikalikan dengan 2A ya, 2A plus N-1. N-nya adalah 6. Berarti 6 dikurang 1 berarti 5 ya. 5B. 5B ya, ini sama dengan 24. Oke. Nah, ini rumusnya. Kemudian kalau S10 berarti N per 2 berarti 10 per 2 dikalikan dengan 2 kali A berarti 2A sini tetap plus N-1. N-nya adalah 10 berarti 10 kurang 1 berarti 9. N-1 dikalikan dengan B berarti 9 kalikan B. Ini berarti sama dengan 80. Oke. Berarti kita punya dua persamaan di sini. Nah, ya. Dua persamaan ini ya kita sederhanakan. Nah, berarti di sini ya. Kita persamaannya di sini. Oke. Apa tadi? 6 per 2, kemudian di sini 2A plus 5B sama dengan 24. Nah, ini 6 dibagi 2 berarti kan sama dengan 3 ya. 3, kemudian 2A plus 5B sama dengan 24. Ini kalikan 1, 3 kalikan 2A berarti 6A. Kemudian 3 dikalikan dengan plus 5B berarti sama dengan 15B sama dengan 24. Berarti kita punya ini persamaan 1 ya. Persamaan 1 sudah. Kemudian ke persamaan yang kedua yaitu 10 per 2 ya. 10 per 2. Kemudian di sini 2A plus 9B sama dengan 80. Berarti 10 bagi 2 berarti 5. Kemudian di sini 2A plus 9B ya, tulis lagi sama dengan 80. Udah sederhanakan, berarti kalikan 1, berarti sini 5 kali 2A berarti berapa? 10A. Kemudian 5 dikalikan dengan 9B berarti plus berapa? Plus 45B sama dengan 80. Berarti ini adalah persamaan yang kedua. Oke, berarti kita punya dua persamaan ya. Punya dua persamaan seperti ini ya. Berarti gimana cara mencari A sama B-nya? Kita pakai eliminasi atau substitusi. Oke. Tadi persamaan pertamanya apa? Persamaan pertamanya persamaan pertama dengan persamaan kedua. Ya. Persamaan pertama ya, kita lihat lagi tadi apa? 6A plus 15B sama dengan 24. Ya. 6A plus 15B
sama dengan 24. Nah, persamaan kedua, apa persamaan kedua? 10A plus 45B sama dengan 80. 10A plus 45B sama dengan 80. Oke. Nah, kita mau eliminasi yang mana? Yang paling gampang yang B ya. Ya. Nah, supaya koefisiennya sama, ya, ini kan masih belum sama koefisiennya, ya. Ini supaya sama berarti yang atas dikalikan 3, yang bawah dikalikan 1, karena kita mau eliminasi yang B. Berarti yang atas kalikan 3 semua. 6A dikalikan 3 berarti sama dengan berapa? 18A. Kemudian plus 15B dikalikan 3 berarti plus 45B. Nah, berarti sama dengan 24 kalikan 3 berarti sama dengan 72 ya. Sama dengan 72. Yang bawah kalikan 1 semua, karena kalikan 1 semua berarti sama aja ya. Jadi 10A kemudian plus 45B sama dengan 80. Oke. Nah, karena di sini sudah sama, ini udah sama, koefisien dari B sudah sama, berarti supaya hilang ini harus dikurang. Berarti 18A dikurang 10A. Berarti sama dengan berapa? 8A. Nah, ini sama dengan 72 dikurang 80 berarti min 8. Berarti A sama dengan min 8 dibagi 8. Berarti A-nya sama dengan min 1. Ya. Dapat A-nya sama dengan min 1. Nah, kalau sudah dapat A-nya sama dengan min 1, ya, kita cari B-nya. Untuk mencari B-nya berarti A sama dengan min 1. Kita gunakan persamaan yang atas dulu ya, persamaan yang atas. Berarti 6A plus 15B sama dengan 24. Berarti 6 dikali min 1 plus 15B sama dengan 24. Berarti 6 kali min 1 berarti min 6 plus 15B sama dengan 24. Berarti di sini 15B sama dengan 24, min 6-nya pindah jadi plus 6. Berarti 15B sama dengan berapa? 30 ya. Berarti B-nya sama dengan 2. Dapat B-nya sama dengan 2. Berarti kita bisa mencari berapa? U5 ya. Berarti kita bisa mencari U5. Berarti U5 ini sama dengan A plus 4B. A-nya sama dengan berapa? A-nya min 1 plus 4 dikali B-nya 2. B-nya 2 berarti sama dengan min 1 plus 8. Berarti min 1 plus 1 sama dengan 7. Oke, dapat berarti U5-nya sama dengan 7. Sudah ya. Kalau belum paham nanti tanyakan di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.